Saya mau akhiri dengan ini. Kita di Jakarta ada 3 tempat ibadah. Harapan Indah, Bekasi, Kedoya, Jakarta Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekian tahun yang lalu di Kelapa Gading ini ada worship leader, pemimpin pujian. Bukan full timer, dia adalah jemaat yang aktif, volunteer. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah kecil di Jakarta. Sekolahnya sekarang udah tutup karena muridnya juga nggak ada yang daftar lagi. Penghasilannya kan terbatas. Tapi saya lihat dia setia setiap minggu melayani. Kalau nggak jadi pemimpin pujian, jadi singer, jadi apa sajalah yang bisa dia lakukan untuk memuji Tuhan. Satu kali ada orang tua dari anak didiknya yang telepon, "Pak, hari Jumat malam bisa ke rumah saya enggak? Saya mau bikin persekutuan keluarga." Sedikit sih orangnya, cuma saya, istri, anak-anak sama orang tua. "Bapak bawa gitar ya? Saya kan dari gereja yang liturginya enggak ada lagu-lagu baru. Semua lagu-lagu lama yang udah puluhan ratusan tahun. Tapi Bapak kan di gereja suka nyanyi lagu-lagu yang ada di CD-CD itu loh. Saya suka loh Pak. Datang ya? Oke, bisa." Hari Jumat malam dia datang bawa gitar. Nyanyi-nyanyi penyembahan, lagu-lagu baru. Sejam selesai, makan bersama. Capcay, puyunghai, barongsai. Dinikmati bersama-sama. Setelah selesai, duduk di ruangan tamu. Ngobrol-ngobrol, minum teh. Tuan rumah tanya, "Pak, ini kan udah deket akhir tahun. Tahun depan ada rencana apa?" "Oh, saya pingin beli rumah Pak." "Oh, bagus. Karena selama ini saya kontrak." "Udah lihat belum rumahnya?" "Sudah Pak." "Oh, sering saya kelilingin, saya udah doain." "Ya beli dong." Duitnya belum ada Pak." "Berapa sih harganya?" "Oh, yang saya lihat ada 1 M, ada yang lebih." "Memang kamu punya uang berapa?" "Ah, malu Pak ngomongnya." Didesak-desak dia nggak berani ngomong. Karena kemudian dia ngomong sama saya cuma punya tabungan 10 juta. Saya bilang 10 juta kapan beli rumahnya? Sampai Tuhan Yesus datang juga nggak kebeli. Ya itu makanya saya nggak berani ngomong sama itu orang. Pokoknya dikit banget lah Pak. "Tapi kamu pengen beli rumah ya?" "Iya Pak. Tapi belum mampu Pak. Pada saya, istri sama anak, waktu itu baru 1 masih kecil, sangat merindukan rumah." Tunggu ya sebentar ya. Orang ini masuk ke kamar, gak lama balik lagi bawa cek. "Ini berkat buat kamu." Gak dikeamplopin saudara, kasih di tangan. Dipikirnya ini uang transport. Kan disuruh datang bawa gitar, ya kasih transport gitulah. Begitu dilihat, kaget, nolnya banyak banget. Gak pernah dia lihat uang sebanyak itu. Lalu dia bilang, "Maaf Pak, saya permisi sebentar ke toilet ya." Dia masuk ke toilet, bawa cek itu, dan dia ngomong kemudian kepada saya sebetulnya bukan mau kencing. Saya ingin memastikan apakah penglihatan mata saya benar. Saya hitung itu nolnya. Gede banget di duit. Keluar dari kamar mandi, gemeter dia. Dia bilang, "Pak, ini apa? Utang bukan? Kalau ini utang saya nggak bisa bayar Pak, saya nggak punya uang." "Bukan utang, berkat buat kamu." "Tapi gede banget Pak." "Iya, kamu kan mau beli rumah, duit kagak ada. Sampai kapan kamu bisa beli rumah? Kebetulan saya ada berkat, ya saya tergeraklah kasih buat kamu." Wah, dia bersyukur, berterima kasih. Dan dia segera pulang ke rumahnya. Takut orang ini berubah pikiran, saudara-saudara. Dan dia bilang, dalam minggu itu dia beli 1 rumah di Bekasi, bukan di Kelapa Gading. Karena kalau Kelapa Gading duitnya nggak cukup, saudara. Di Bekasi. Dan uangnya bisa cukup untuk beli 1 mobil Avanza. Jadi 1 rumah, 1 mobil Avanza dalam 1 minggu. Saya tanya, "Kok cepet banget kamu bisa beli rumah?" "Lah kan saya udah ngincer bertahun-tahun. Udah tahu lokasinya perumahan mana. Duit belum ada. Begitu ada duit, ya saya beli." Saudara-saudara, worship leader ini
dikenal oleh teman-temannya sebagai Mister Semua Baik. Kenapa? Kalau dia mimpin pujian, lagu boleh macam-macam. Selalu ada semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tiap kali mimpin pujian selalu ada nyanyi lagu itu. Jadi disebut Mister Semua Baik. Dan minggu itu saya khotbah di Kelapa Gading. Dia mimpin pujian. Lagu terakhir, saudara tahu apa? Semua baik, semua baik. Saya sudah beberapa kali khotbah dan memang dia mimpin pujian, lagunya yaitu. Kali ini beda. Waktu dia nyanyi di tengah jalan, nangis, nggak tahan, suaranya bergetar. Badannya bergetar. Lalu dia balik badan menghadap tembok. Nggak berani menghadap jemaat. Singers menyanyikan lagu ini terus. Dia nyanyi sambil terisak-isak. Karena apa? Selama ini dia bisa nyanyi. Karena dia hafal lagunya. Hari itu dia mengalami mujizat Tuhan. Kasih Tuhan. Dia mengalami Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap orang yang percaya dan tahu mengucap syukur. Sekarang dia tidak lagi menjadi staf administrasi di sekolah. Sekolahnya udah tutup. Sekarang jadi apa? Jadi pendeta Gereja Bethel Indonesia di salah satu perumahan di Bekasi. Karena dia rasa kebaikan Tuhan yang di luar nalar. Dan dia berikan, aku berikan seluruh hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan.